langsung kita kumpulkan untuk melakukan penegakan seperti yang disampaikan tadi. Kejadian di lapangan dan itu pertama kali sampai Kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2025 terjadi pada pukul 12.18 WIB. Pelapor dihubungi oleh rekan pelapor dengan inisial A untuk mengangkut buah kelapa sawit segar milik saudara B, saudara B dan saudara D dan saudara A. Pelapor ataupun korban langsung berangkat dari rumah menuju ke rumah saudara A untuk mengambil mobil, langsung menuju ke lapangan untuk memuat buah kelapa sawit tersebut. Lebih kurang pada pukul 14.00 pelapor ke tempat saudara A. Selanjutnya, setelah mengangkut buah kelapa sawit tersebut pada pukul 14.30, pada saat pelapor menuju peron, pelapor bersama saudara A dan saudara S dicegat di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Chevron, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Pelapor dicegat oleh orang yang tidak dikenal dan pelapor berhenti keluar dari mobil. Setelah keluar dari mobil, orang yang pelapor tidak kenal tersebut langsung mengejar saudara A dan saudara S yang kabur dengan cara berlari meninggalkan sepeda motor yang dikendarai mereka. Pada saat orang tidak dikenal tersebut mengejar saudara A dan saudara S, datanglah 3 orang yang pelapor memang tidak mengenalnya juga mendekati pelapor. Orang yang tidak kenal tersebut langsung ingin membakar mobil milik saudara A, di mana pelapor berkata, "Tolong jangan dibakar." Namun satu orang pelapor yang tidak pelapor kenal tersebut bersikeras membakar mobil tersebut, sehingga terjadilah mobil truk tersebut terbakar. Setelah itu datanglah orang yang bernama inisial RBP alias UP menggunakan mobil merek Triton keluar dari mobil dan langsung memukul pelapor sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan di bagian kepala dan 1 kali menendang pelapor di bagian perut. Setelah itu ada 1 orang pelapor yang tidak kenal mendorong pelapor ke bagian pipa minas panas yang menyebabkan luka bakar di bagian lengan sebelah kanan pelapor. Setelah itu pelapor dibawa ke peron penjahitan yang berada di Jalan Chevron, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Di peron tersebut pelapor diinterogasi dan ditampar ke arah bagian muka pelapor oleh saudara RBP alias UP. Sekitar 17.30 pelapor dijemput oleh saudara J untuk diantarkan ke kantor polisi. Jadi perlu kami jelaskan di sini, kami menerima laporannya kemarin tanggal 9 Februari 2025 sekitar pukul 20.00. Berdasarkan LP tersebut, tim Opsnal Polres Siak bersama-sama gabungan dengan tim Opsnal Polsek Minas melakukan penangkapan dan penyelidikan serta mencari alat-alat bukti terhadap perkara tersebut. Sekira pukul 10.15 tadi, tim gabungan dari Unit Reskrim Polres Siak dan Polsek Minas berhasil mengamankan tersangka di depan Mapolda Riau saat tersangka telah usai membuat laporan polisi. Kenapa? Karena tersangka membuat laporan bahwa sawitnya dicuri, selama ini sering dicuri. Kemudian
tim menginterogasi tersangka dan tersangka mengakui perbuatannya. Dan selanjutnya tim membawa tersangka ke Polres Siak. Motif daripada tersangka melakukan perbuatan ini adalah karena memang sakit hati, karena seringnya buah kelapa sawit di ladang ataupun di lahan milik tersangka sering dicuri, sehingga adanya sakit hati daripada tersangka. Sehingga begitu mengetahui buah kelapa sawitnya dicuri, adanya timbul keemosian daripada tersangka. Saksi-saksi yang telah diperiksa sudah 3 orang. Yang pertama saksi korban, inisialnya R, pemilik mobil ataupun truk, inisial A, dan adanya saksi yang ada di TKP, inisial AA. Barang bukti yang sudah kita amankan dari TKP dan dalam perkara ini, yang pertama adanya visum, ini visum, ya. Yang kedua adanya video yang sudah kita sita, ya, yang sudah kita simpan di dalam flash disk. Ini video tentang terjadinya penganiayaan. Yang ketiga sudah kita lakukan saksi-saksi, pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP. Ya. Selanjutnya pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka ini adalah pasal 170 tentang pengeroyokan dan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman hukumannya penjara 5 tahun. Demikian yang disampaikan. Mungkin rekan-rekan media ada yang perlu dipertanyakan, akan kami jawab. Terima kasih. Selamat sore. Yang pertama, pada saat dilakukan penangkapan tadi pagi, pelapor memang telah melaporkan telah terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan milik pelapor. Sehingga pada saat setelah membuat laporan di SPKT Polda Riau, pelapor kita amankan dan kita interogasi seperti saya sampaikan tadi dan mengakui perbuatannya, sehingga tersangka kita bawa ke Polres Siak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari video yang kita lihat sudah berkembang viral di medsos, kita sama-sama melihat memang tidak ada unsur sara ataupun kesuku-sukuan. Ya, kebetulan memang di sini korbannya orang Minang dan tersangkanya memang orang bersuku Batak. Ya, namun kalau di sini tidak ada unsur daripada mungkin si tersangka sendiri setelah kita interogasi, tidak adanya unsur masalah ini ke arah kesukuan ataupun yang berkembang menjadi isu sara. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat bahwa memang ini adalah murni tidak pidana, murni modusnya sakit hati dari tersangka karena seringnya buah kelapa sawit dicuri di kebunnya tersangka. Tersangka, maaf. Jadi ini memang murni sakit hati, sehingga memang secara spontan, secara emosi tersangka langsung secara emosional mendatangi korban dan langsung melakukan pemukulan. Namun dalam hal ini setelah kami dalami dan setelah kami interogasi, tidak adanya unsur terhadap kesukuan ataupun sara di dalam konteks perkara penganiayaan ini. Jadi perlu kami jelaskan di sini, tersangka tidak ada hubungan apa-apa ataupun intervensi terhadap segala sesuatunya yang ada di Polres, di Polsek maupun di Polda. Jadi kalau tersangka ini melaporkan, itu adalah memang hak daripada tersangka untuk melaporkan terhadap pidana pencurian terhadap di lahannya tersangka. Namun perlu kami tegaskan dan kami jelaskan di sini, tersangka tidak ada hubungan apa-apa, ya, tidak ada memiliki kekuatan, semua sama di mata hukum. Karena tersangka juga masyarakat, begitu juga dengan korban. Terbukti setelah laporan tadi malam kami terima,
Langsung kami gelarkan, kami kumpulkan alat-alat bukti, kami periksa saksi-saksi, dan kami naikkan statusnya menjadi tersangka. Tadi pagi alhamdulillah berhasil tersangka kita amankan. Sehingga di sini semuanya sama, tidak ada salah satu yang kebal hukum. Namun segala sesuatunya apabila ada laporan dan terpenuhi tindak pidananya, unsur tindak pidananya, maka kita harus memberikan kepastian hukum segera kepada yang bersangkutan. Demikian. Pelapor ataupun korban di sini memang sebagai supir ataupun orang yang sering menjemput buah kelapa sawit dari lahan orang. Tapi bukan si pelapor ini yang ngambil sawit ataupun ninja lah kalau bahasa Jawa gitu. Bukan si pelapor ini gitu. Oh, bukan yang berarti korban ini yang maling di tempat Bapak. Bukan. Dia hanya menjemput. Dia hanya menjemput atas perintah pemilik mobil. Nah, waktu itu komandan, waktu itu sawit yang diangkutnya itu sawit yang salah atau sawit Bapak ini atau memang sawit yang dah benar itu? Pemilik mobil. Dari pemilik yang menyuruh tadi. Sawitnya adalah buah kelapa sawitnya adalah buah kelapa sawit saudara RBP alias UP Tersangka ya. tersangka. Memang yang bersangkutan ataupun pelapor tidak mengetahui karena ini sudah biasa gitu loh menjemput buah kelapa sawit di ladang-ladang milik masyarakat. Kira Bapak ini salah, kira orang yang mencuri ini adalah pelapor. Berapa jumlah sawit yang ada di mobil saat benar? Untuk jumlah kelapa sawitnya saat ini memang masih di Polsek Dinas, sudah kita amankan beserta truk yang terbakar. Nanti mungkin akan kita cek kembali, Mas, untuk buah kelapa sawit yang milik saudara RBP yang diambil. Kondisi korban gimana komandan setelah mendapat penganiayaan? Apakah baik secara fisik maupun psikis sampai hari ini? Apakah dia luka-luka berat atau bagaimana? Atau traumatis atau bagaimana gitu komandan? Baik. Sesuai dengan hasil visum dan hasil interogasi daripada korban, memar di bagian perut dan korban juga susah bernafas saat ini, sehingga perlu penanganan medis untuk membuat korban menjadi normal kembali atau sehat kembali. Berapa usia korbannya? 34 tahun usia korban, 34 tahun. Ada yang bertanya lagi rekan-rekan media? Tersangka berapa kan? Tersangka sementara ini masih satu. Berarti tuduh si korban ini. Berarti dan korban ini memang murni dituduh sama tersangka nih komandan ya? Ya. Memang ini ya emosi kan, emosi sesaat langsung dia turun melihat supir ini kan supir ya sebenarnya ini korban ini supir daripada pemilik truk itu atas nama A, emosi dilihat buahnya dicuri langsung dipukuli. Kan ada teman korban waktu itu yang mengaku sebagai abangnya itu termasuk dimintai keterangan komandan. Kan ada teman si korban yang melerai waktu itu yang mengaku sebagai abangnya korban, termasuk orang yang dimintai keterangan saksi. Ya. Kemudian sudah kita ambil keterangan. Ya. Kemudian yang baju coklat yang mengamuk melayangkan pukulan itu sudah diperiksa komandan. Masih dalam penyelidikan. Itu akan dijadikan tersangka nanti.